Panitia Majelis Taklim Ar-Rayyad MT Ar-Rayyad, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya di awal kita berbincang waktu itu dengan Ustaz Haji Samsul Arifin tentang format kajian kita. Insya Allah rencananya di setiap jadwal yang dimana kebetulan saya bertugas untuk itu, formatnya kemungkinan kita mulai dengan pembacaan secara singkat rotib Sayyidina Imamul Haddad, yang mana rotib ini berisi dzikir-dzikir dan juga doa-doa yang warid dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya yang dikumpulkan oleh Sayyidina Imam Haddad, yang menjadi wirid harian setiap mukmin. Namun karena pada malam hari ini panduan rotibnya belum dipegang oleh bapak-bapak, juga sebagai kita prolog pertemuan aja dan perkenalan, jadi mungkin rotibul haddadnya kita tunda di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang juga insya Allah kita akan membahas tema besarnya adalah akhlak, ya. Tapi kami berpanduan kepada kitab Al-Hikam miliknya Imam Haddad. Kitab Al-Hikam ini ada beberapa pengarang. Ada hikamnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, sangat masyhur terkenal. Yang kedua ada hikamnya Sayyidina Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana hikam ini isinya adalah nasihat-nasihat untuk pegangan mukmin dalam keseharian mereka, dalam memanage hati, dalam memanage rohani, dalam memberikan nutrisi buat iman dan juga roh mereka. Gitu. Jadi nanti kita akan berpanduan kepada kitab tersebut. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun untuk pertemuan pada malam hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh MC kita sebagai pembuka, saya mohon izin untuk menyampaikan tentang fadilah atau keutamaan kita menuntut ilmu, sekaligus penjelasan bahwa setiap ilmu yang dijelaskan oleh para ulama tentunya sumbernya adalah Al-Quran dan juga tuntunan atau hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti kita bahas tentang fadilah menuntut ilmu? Ini biasa senantiasa disampaikan oleh para masyayikh kami, oleh para guru-guru kami di awal-awal majelis-majelis mereka itu. Mereka senantiasa menyampaikan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu ini merupakan pedoman, ya. Ilmu ini merupakan pedoman yang mana kehidupan manusia jika tidak didasari dengan ilmu, maka ia akan berada dalam kegelapan dan kesesatan. Saya sangat meyakini bahwa bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini semua dari kalangan yang terpelajar, ya kan? Apalagi kita berada di dalam satu lingkungan komplek, ya kan? Yang mana tentunya para penghuni komplek itu lebih cenderung kepada orang-orang yang kalau bahasa zaman sekarang mah open minded, ya kan? Pemikirannya terbuka, memiliki wawasan, kemudian juga dapat mengikuti konstelasi zaman, dapat mengikuti perkembangan zaman. Sehingga karena latar belakang tersebut, maka saya sangat meyakini bahwa masing-masing dari kita pasti punya keyakinan bahwa segala sesuatu harus didasari dengan sains, harus didasari dengan ilmu pengetahuan, harus didasari dengan kaidah ilmu, ya kan? Saya rasa Bapak gak mungkin berangkat ke dokter untuk berobat kalau dokter tersebut gak punya surat izin praktek dari Kemenkes atau dari yang lain, atau dari dia terdaftar ID-nya di di Ikatan Dokter Indonesia. Gak mungkin Bapak berobat ke dokter yang dia gak punya pengalaman atau bahkan gak pernah belajar sama sekali tentang dunia kedokteran, ya kan? Kita nggak usah sakit yang gede-gede aja, cantengan aja,
Cuman udah lama nih jantangannya, kukunya udah nancep di daging jempol apa bener. Kita mau potong sendiri, kita nggak punya keahlian, bahannya kita nggak ada, alatnya kita nggak ada, mau nggak mau kan kita berangkat ke dokter bedah, ya kan? Atau paling tidak dokter atau tenaga kesehatan yang bisa untuk melakukan operasi kecil tersebut. Nggak mungkin kita tiba-tiba datang ke tukang pacul, ya kan? Nggak mungkin kita tiba-tiba datang ke tukang sesin minta dipotongin, bisa-bisa pakai arit dia tebas jempol kita. Gitu, pasti kita datang ke orang yang ahli. Nah, agama juga begitu, Pak. Ya, dalam keseharian kita, sebagaimana setiap perilaku, anggap saja misalkan Bapak ini pebisnis atau apa, itu semua butuh kepada komponen ilmu untuk mendukung keberlangsungan bisnis Bapak atau mendukung keberlangsungan karir Bapak, maka agama juga sama, harus ada ilmunya. Cuma permasalahannya adalah ketika kita hidup di satu zaman atau di dalam satu kondisi di mana terkadang kebutuhan terhadap agama sedikit disepelekan oleh pemeluk agama itu sendiri, ya kan? Sehingga agama hanya menjadi satu ritual di penghujung akhir kehidupan dia di dunia. Pas udah mati baru pengen dimandiin, baru pengen dikafanin, baru minta disolatin. Sebelumnya kemana aja? Banyak yang lalai. Nah, ini kita sampaikan seperti ini bukan berarti ngapain sih pakai ngebahas pengajian supaya orang jadi demen ngaji. Kan kita udah ada di majelis taklim. Orang kalau mau ngebahas tentang masalah fadilah ilmu, bahas buat orang yang belum datang ke majelis taklim. Nah, kenapa ini kita sampaikan? Ini kita sampaikan sebagaimana Allah juga menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah, kepada para sahabat. Kalau logikanya saya nggak boleh menyampaikan fadilah ilmu kepada bapak-bapak yang udah duduk di majelis taklim dan hanya harus menyampaikan kepada yang belum duduk di majelis taklim, maka logikanya Rasulullah juga ngapain pakai disuruh kasih Al-Quran? Kan udah jadi Nabi Allah, ya kan? Apa perlu lagi Al-Quran sebagai tuntunan bagi beliau dan juga umatnya? Nah, ini artinya apa? Kami sampaikan seperti ini, satu tujuannya sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, linutsabbita bihi fu'ada. Ya, fungsi dari Al-Quran yang mana di dalamnya terdapat kisah-kisah umat-umat terdahulu, salah satu tujuannya adalah linutsabbita bihi fu'ada, untuk meneguhkan iman kalian, untuk meneguhkan hati kalian. Karena bisa jadi mungkin ada yang baru pertama kali datang ke sini, ya kan? Diajak hijrah, kebetulan musolahnya juga musolah Al-Hijrah. Masya Allah. Tadi kalau nggak salah saya sama Ustaz dulu juga, Ustaz Abdurrahman juga keder ya. Kita musolah Al-Barakah tadi ya. Cuma karena saya belum kenal beliau, jadi saya papasan aja. Tadi kita ke musolah Al-Barakah, ternyata musolah Al-Hijrah adanya di pojok. Kita bacanya tadi Al-Hijrah, Pinex. Kata saya Pinus Exit, ternyata Pinus Extension. Itu kan salah karena nggak tahu ilmunya. Kalau tahu ilmunya, saya tahu Pinex itu Pinus Extension, saya bilang satpam Pinus Extension. Kata satpam, diprotes sama satpam. Kata satpam, bukan Pinus Exit Pak, Pinus Extension. Nah, nggak mentang-mentang kemudian kita lulusan Yaman terus kita omelin itu satpam, ente ngomelin saya begini. Ya karena memang kita nggak tahu ilmunya. Satpam tahu ilmunya, dia bilang Pinex itu Pinus Extension, ya kita nurut apa kata satpam. Kalau nggak nurut kan nggak dikasih tahu sama dia. Nah, ini jadi kita sampaikan seperti ini agar mungkin ada yang baru pertama kali datang ke majelis ilmu karena diajak, dan jazahullah khair. Semoga Allah memberikan kemuliaan bagi siapapun yang punya peran untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Ya, diajak, ayo kita ngaji yuk malam minggu, daripada nggak jelas kan kita ngeliatin TikTok, kita ngeliatin YouTube yang nggak jelas apa di rumah, jadi malas gerak. Kita datang aja deh ke majelis taklim. Nanya mungkin buat yang baru datang, yang baru pertama kali mau hadir majelis, emang kalau ngaji itu ada apa aja sih? Udah kita kasih aja dulu yang enak-enak. Pokoknya mah tenang lah, ngaji di komplek Royal banyak lah, ya kan? Ada kue, ada jeruk, ada lemper, macam-macam, ya kan? Kalau buat pengajian mah nggak royal tapi irit, royal yang benar-benar royal. Ya. Nah, sehingga
yang baru seperti ini ataupun yang sudah lama perlu kita teguhkan kembali supaya punya benar-benar keyakinan yang kuat bahwa langkah kaki kita ke tempat ini nggak sia-sia. Makanya perlu kita sampaikan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan untuk yang bisa kita dapatkan dari majelis ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita adalah da'i, setiap kita adalah pengajar, setiap kita adalah mercusuar yang memiliki tugas untuk menjadi petunjuk hidayah bagi orang lain. Makanya kita di Ar-Rayyan punya kajian Hakadha falnad'u ilal Islam, satu kitab yang membahas tentang bagaimana cara kita mengajak orang lain kepada kebaikan, yang dalam hal ini adalah Islam dan juga nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Bapak ngaji ke sini. Satu datang, begitu tahu fadilah menuntut ilmu, pulang ke rumah, sampaikan kepada anak istri. Itu aja dulu. Itu aja dulu. Sampaikan kepada anak istri, "Ma, ngaji itu fadilahnya begini, begini, begini." Jangan bilang kata saya, kata Allah dan Rasulnya. Ya, kalau bapak nggak hafal ya dalilnya, bilang seperti yang tadi kita dengar di majelis taklim, mah yang namanya ngaji itu fadilahnya begini, begini, begini. Seperti yang insya Allah ntar akan kita sampaikan. Mama harus ngaji, jangan cuma mijit-mijit HP, beol doang. Belanja online, ya dikit-dikit rumah kita diketok nong paket, dikit-dikit nong paket, aduh. Mama juga harus ngaji. Oh begitu ya Pak? Tapi Mama malu mau ngaji di mana? Tinggal telepon Pak Haji Suyatno. Pak Haji Suyatno, adakah pengajian buat ibu-ibu? Saya yakin ada pasti. Beliau punya banyak referensi pengajian, baik ibu-ibu muda ataupun ibu-ibu tua. Ada semua ya, berbagai macam golongan. Siap. Nah, berangkat. Bapak punya anak. Ya Allah, kamu di rumah cuma begini aja. Apa faedahnya malam minggu, ya kan? Faedahnya malam minggu jalan-jalan gak karuan, cuma ngabisin duit untuk urusan dunia yang belum tentu jadi pahala buat bekal di alam kubur. Nih, Bapak dengar di pengajian gini. Udah besok ikut Bapak ke pengajian. Saya rasa seluruh tokoh masyarakat tidak keberatan apabila ada anak muda yang ikut datang ke majelis ini. Ya kan? Pasti itu disampaikan. Dalam ayat yang tadi kami baca di prolog tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu famsyuzu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Masyaallah. Kata Allah gini, sababun nuzul dari ayat ini, ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya kajian di dalam masjidnya, Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi yang di Madinah, bukan yang di Banjar, itu lain lagi. Ya, Rasulullah punya kajian di situ dan para sahabat ikut ngaji, ya, para sahabat ikut ngaji. Nah, kemudian dalam satu kesempatan majelis Rasulullah ini agak penuh. Kemudian datanglah beberapa orang, ya. Kemudian penuhnya tersebut dikarenakan beberapa jamaah, istilah kata apa ya, makan tempat lah. Sebetulnya bisa dia istilahnya taza'amu, saling merapatkan barisan, merapatkan tempat. Ini kagak, ya dia duduk, silahnya lebar banget, ada yang blonjor sehingga orang lain datang gak kebagian tempat duduk, ya. Kemudian para sahabat tersebut minta supaya dikasih tempat duduk oleh para sahabat yang lain yang hadir. Nah, turunlah ayat ini, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Kalau seandainya Rasulullah memerintahkan kepada kalian untuk memberikan tempat kepada jamaah yang baru hadir untuk duduk, kasih mereka tempat duduk. Kenapa? Karena kalau kalian memberikan keluasan buat orang yang baru datang, maka Allah akan memberikan keluasan bagi kalian. Ya, keluasan apa? Bisa keluasan rezeki, bisa keluasan ilmu, keluasan ma'rifat, keluasan iman, keluasan takwa dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian manfaat dari itu semua apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat.
Allah pasti akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dengan derajat yang tinggi, ya, dengan derajat yang tinggi. Beberapa penterjemah Al-Quran menerjemahkan beberapa derajat, ya. Tapi kami lebih cenderung mengikuti penafsiran yang mengatakan derajat di sini karena dia pakai jamak muannats salim yang sifatnya itu plural dan nggak terhitung. Di situ kan nggak ada ikatan jumlahnya berapa darajat, apakah 3, apakah 4, tapi Allah bilang mutlak darajat. Berarti selama Allah mutlakkan sifatnya derajatnya itu banyak, berarti bisa sampai tidak terhingga dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ini salah satu berkah yang Allah jamin bagi orang-orang yang memiliki ilmu, ya. Nah, otomatis yang namanya kalau kita pengen punya ilmu, ya berarti kita harus melangkahkan kaki, harus mengeluarkan pengorbanan untuk kita datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim, ke majelis zikir. Dan ini adalah dabus sahabat, ya, pola hidup para sahabat. Berarti sahabat ngaji doang, gak ada yang nyari duit. Sahabat nyari duit. Berarti sahabat nyari doang, gak ada yang nyari nafkah. Nyari nafkah. Ada yang dagang, ada yang bertani, ada yang beternak, ada yang ternak ikan. Cuman cupang gak ada kayaknya. Ya, cuman di kita aja tuh ada ternak cupang, ya. Ada yang ternak sapi, ada yang ternak kambing, ada yang macam-macam. Tapi mereka tidak melepaskan hari mereka setelah memenuhi nafkah wajib, ya, nafkah wajibah yang harus mereka tanggung bagi dirinya ataupun orang-orang yang menjadi kewajibannya untuk mencari nafkah. Mereka lantas datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngaji. Jikapun mereka tidak memiliki kesempatan buat ngaji pada saat itu karena ada uzur, maka mereka akan bertanya kepada para sahabat yang lain yang hadir di majelis ilmu ketika mereka uzur. Dan ini dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu punya sparring partner, punya CS, ya. Dimana kalau beliau ngaji, CS-nya berangkat kerja. Saya mohon maaf agak lupa ini nama CS-nya beliau siapa ini, yang buat ganti-gantian untuk ngaji. Sayyidina Umar datang ke majelis ilmu. Orang ini CS-nya nih ngapain? Kerja. Entar kalau CS-nya pulang, Sayyidina Umar ngasih hasil dari tadi dia belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian gantian nanti kalau Sayyidina Umar di waktunya beliau harusnya ngaji tapi ada jam kerja, beliau kerja, nanti pulangnya nanya kepada CS-nya tersebut. Ini yang dilakukan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau ini sih kayaknya kita berat buat nyontohnya, ya. Ada salah seorang sahabat namanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ini adalah sahabat Nabi yang rumahnya pertama kali disinggahi oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah. Rasulullah hijrah sampai di Madinah, nggak tahu mau nginep di rumah siapa, mau cari hotel di Airi belum ada, BNB juga belum ada, ya kan? Zaman itu belum ada aplikasi apa-apa. Banyak yang nanjanin, yang nawarin, Rasulullah nginep di rumah saya. Masing-masing dari orang-orang Ansor ingin mendapatkan kemuliaan untuk rumahnya diinepin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena rumah kalau diinepin oleh Rasulullah dan diinepin oleh orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, kebagian berkahnya. Ya, kebagian berkahnya, karena keberkahan orang-orang soleh itu bukan hanya pada wirid yang mereka lakukan, tapi berkahnya juga nempel di bajunya, berkahnya nempel di pecinya, berkahnya nempel di sandalnya, berkahnya nempel di sejadahnya, berkahnya nempel di motornya kalau dia naik motor, berkahnya nempel di makanannya, berkahnya nempel di minumannya, ya. Nah, dalilnya mana? Nah, dalilnya banyak nih, Pak. Mungkin diantara diantara orang-orang zaman sekarang, apa sih itu minum bekas ustad diperbutin buat diminum lagi. Waduh, itu meyakini ada kehebatan di dalam air itu musyrik itu. Belum.
ya. Itu berarti belum baca sampai sini Al-Baqarahnya, mungkin ya. Tapi sebelum orang-orang sebelum kita punya keyakinan ada keberkahan terhadap orang-orang soleh, para nabi terdahulu udah melakukan seperti itu. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaika inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Nabi dari kalangan Bani Israel bilang kepada para Bani Israel, dengerin Bani Israel, inna ayata mulkihi, bahwasanya di antara tanda-tanda kekuasaan Allah apa? Ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum, bahwa ia akan membawa yang namanya tabut-tabut. Itu kalau zaman sekarang kayak kurung batang ya, tapi kalau zaman dulu itu ya satu kotak yang dibawa untuk membawa barang. Fihi sakinatun min rabbikum, di dalamnya ada ketenangan dari Tuhan kalian. Benda tapi bisa memiliki ketenangan. Benda bisa tapi bisa memiliki ketenangan. Tuh usah jauh-jauh logikanya. Kalau kita memikirkan misalkan kok bisa ini air dibacain nama Ustadz terus bikin hati jadi tenang. Lah Bapak selama ini main Facebook emang gak tenang? Ya kan? Banyak orang-orang yang selama ini anteng berjam-jam main game. Buat dia itu adalah ketenangan kan? Tenangnya dia adanya di game tersebut. Itu aja bisa. Itu aja kita percaya, itu aja masuk akal. Pasti ini gak masuk akal. Yang jelas-jelas sudah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Di dalamnya ada benda-benda pusaka. Bismillah. Ada benda-benda pusaka peninggalan keluarganya Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun. Jadi keberkahannya bukan cuma punya Nabi, bukan cuma milik Nabi Musa, tapi juga milik keluarganya Nabi Musa. Yang mana keluarganya Nabi Musa belum tentu Nabi, tapi karena mereka orang-orang soleh, karena mereka orang-orang baik, maka mereka juga memiliki keberkahan. Ya. Nah ini kembali kepada cerita Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ini Pak, Masya Allah ya, kalau ada bapak-bapak di antara bapak-bapak yang pernah jalan-jalan ke Turki, beliau dimakamkan di Istanbul. Ada di Istanbul itu komplek Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi. Wafat kurang lebih umurnya 87 tahun dalam keadaan ingin jihad fisabilillah untuk berdakwah memerangi Romawi. Karena pada saat itu umat Islam diserang oleh Romawi, maka kita membela diri ya. Nah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari lagi sakit. Kata beliau, kata anak-anaknya, udah istirahat di sini, udah tua ngapain masih pengen jihad? Enggak, bawa saya, tandu saya walaupun saya dalam keadaan sakit, sejauh mungkin dan sedekat sejauh mungkin dari Madinah dan sedekat mungkin dengan benteng musuh, supaya jadi hitungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saya meninggalkan jarak yang sangat jauh dari Madinah untuk syiar agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum beliau berangkat ke Turki ya, ke Bizantium waktu itu, Istanbul sekarang, beliau tinggal di Madinah. Satu ketika beliau mendengar hadis bunyinya gini, man satara musliman satarahullahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka nanti Allah akan tutupi aib-aibnya di hari kiamat. Ini Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari dengar hadis begini, kata beliau, ini hadis siapa yang pertama kali dengar dari Nabi? Pengen dipastiin ini hadis benar gak dari Rasulullah. Akhirnya disampaikan, oh kami meriwayatkan hadis ini dari Uqbah bin Amir. Oh serius yang dengar dari Uqbah bin Amir? Iya. Kalau gitu saya pengen verifikasi langsung dengan Uqbah bin Amir. Di mana dia? Dia sekarang tinggal di Mesir. Oh tinggal di Mesir. Langsung ngomong sama anaknya, nah siapin kendaraan, siapin pakaian buat apa berangkat ke Mesir. Waduh, dari Madinah ke Mesir kalau sekarang 3 jam. Ya, naik Egypt Air atau naik Saudi Arabian Airlines. Tapi kalau zaman dulu, waduh,
naik kuda, naik onta, cuman pengen memverifikasi satu hadis. Masya Allah, perjuangan yang beliau lakukan untuk kemuliaan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini semangat yang beliau miliki berangkat dari fadilah yang beliau ketahui tentang orang yang menuntut ilmu. Nah, itu satu fadilahnya. Pertama tadi apa? Akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahih. Hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an fa'addaha kama sami'aha farubba muballighin aw'a min sami'in. Allah akan memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengarkan satu hadis dariku, kemudian ia sampaikan kepada yang lain. Apa manfaat dari menyampaikan? Karena manfaat dari menyampaikan bisa jadi yang dengar orang paham. Begitu disampaikan ke temannya yang paham, kemudian yang tadi dengar dari Rasulullah yang awalnya nggak paham jadi paham. Tapi manfaat paling besarnya apa? Naddarallahu imra'an. Allah akan memberikan cahaya pada wajah orang yang dengar satu aja hadis Nabi dan menyampaikan. Masya Allah. Nah, ini udah dengar kan kita satu hadis Nabi. Nah, ini naddarallahu imra'an. Terus hadis apa lagi tadi? Man satara musliman. Terus hadis apa lagi tadi? Talabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Udah dengar kita 3 hadis dari Rasulullah, Allah berikan wajah kita cahaya terang-terang banget. Aja yang duduk di sini bola. Ya. Ini manfaat dari kita menuntut ilmu. Kalaupun mohon maaf, bukan kita menjadi fisik seseorang ya. Misalkan dia wajahnya hitam geletung, bukan cahaya, maksudnya glowing atau berbinar-binar di dunia, tapi nanti di akhirat. Juga bisa jadi wajahnya sejuk dan cerah ketika di dunia. Coba Bapak bisa bedakan, ya kan? Antara orang yang tukang mabok dengan orang yang tukang ngaji. Beda. Kalau melihat ulama, apalagi ulama yang soleh, ulama yang wara, itu kita melihatnya juga tenang, adem, wajahnya bercahaya, penuh senyum, kemudian juga bersahaja. Itu di dunia mereka dapatkan berkah mereka memiliki ilmu yang tentunya dulu mereka gunakan waktunya untuk menuntut ilmu tersebut. Yang ketiga, ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Qalu ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Faqala alaihi salatu wassalam, ilaqud dzikri. Satu ketika Rasulullah bilang kepada para sahabat, "Hei para sahabatku, jika kalian jalan-jalan terus ngelewatin taman-taman surga, maka mampirlah." Masya Allah, para sahabat nanya-nanya nih, apa itu taman-taman surga? Apa ya Rasulullah taman surga? Kata Rasulullah apa? Hilakun dzikir. Satu halakoh, satu perkumpulan yang di dalamnya terdapat dzikir. Dzikir itu apa? Macam-macam. Bisa dengan dzikir-dzikir seperti subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, salawat kepada Rasulullah. Juga ngaji pun termasuk dzikir. Karena kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir jika kalian tidak mengetahui. Kalau nggak tahu tanya ahli dzikir. Siapa ahli dzikir? Kata para ahli tafsir, ahli dzikir adalah orang yang mengumpulkan 2 sifat. Alim, abid. Ahli ilmu juga ahli ibadah. Kalau ahli ibadah doang tapi nggak ahli ilmu, banyak yang akhirnya menyesatkan karena ibadahnya nggak tahu ilmunya, sehingga yang seharusnya menurut tuntunan syariat misalkan itu membatalkan, dia anggap
dianggap nggak membatalkan. Ya, dalam Minhajul Abidin kalau nggak salah Sayyidina Imam Ghazali menceritakan, atau dalam beberapa kitab tasawuf yang lain seperti di Ihya, ini nyeritain gini. Satu ketika ada orang semangat buat ibadah, tapi malas sama ngaji. Ya, jadi ibadahnya pakai botnya dia, pakai feelingnya dia. Ini bahaya, ini ibadah pakai feeling. Nah, kayaknya sih sah, kayaknya nggak tahu sumbernya, nggak tahu, karena nggak ngaji, tapi punya semangat buat ibadah. Semangat ibadahnya kita acungi jempol. Tapi kalau dia nggak ngaji bahaya. Sampai akhirnya apa? Ini orang saking semangatnya buat ibadah, dia nyepi ke gunung, ke gua. Sampai di gua, dia wirid aja. Ya. Tapi ini umat terdahulu, ya. Dalam Israelian diceritakan seperti dia ibadah, ya. Terus sholat, dia wirid. Kebetulan di dalam gua tersebut ada apa? Ada seekor tikus yang juga ikut nyarang di situ. Ya, nemenin dia ibadah. Ya tikus sih bukan ikut ibadah, emang dia mungkin lagi nyarang di situ. Sampai satu ketika tikus ini mati, sehingga si ahli ibadah ini ngenes. Waduh, ini kayak saya yang nemenin kholwat mati. Akhirnya dia punya feeling apa? Untuk mengabadikan jasa dia kepada saya yang selama ini nemenin saya di gua ini beribadah, tulang belulangnya saya kalau kalau biji-biji dirangkai jadi tasbih itu ya, tulangnya diangkat terus diikat dengan benang, ya, diikat dengan benang kayak roncan gitu, buat jadi apa? Dijadiin kalung. Sehingga dikata dia, tenang aja ente Gus, walaupun ente udah mati, ente masih bisa ikut ibadah barengan ente. Karena semasa hidup ente nemenin aneh, sekarang ente udah mati, ente tetap bisa nemenin aneh. Caranya gimana? Tulangnya di ronceng gitu, ya, dianyam gitu, di benang dijadiin kalung, pakai. Dia sholat, dia ibadah pakai kalung, yang mana kalungnya terbuat dari tulang tikus. Sampai satu ketika ada pengembara, cuman ahli ilmu, lewat ke gua tersebut. Karena udah kesorean, neduh lah dia. Pas neduh ternyata gua tersebut ada penghuninya, si yang ahli ibadah tadi. Ternyata ada penghuninya. Ajak mampir, silakan Pak, mampir sini ngobrol. Cuman mohon maaf nih, saya nggak bisa seduin kopi karena bini jauh di rumah. Saya di sini ibadah dewek-dewek. Kalau saya ibadah di rumah terganggu mulu sama bini. Baru Allahu Akbar Pak, uang belanja. Baru Allahu Akbar Pak, ATM mana? Allahu Akbar Pak, dompet ditaruh di mana? Allahu Akbar. Bini gak nanya. Alhamdulillah, ibadah tenang, gak diganggu sama bini. Tapi ternyata bini udah tahu di mana kita nyimpen duit. Ya, orang perempuan kan begitu, nendus duit itu paling jago. Saya naruh duit di dalam selipan kitab aja ketahuan. Subhanallah, emang udah instingnya kayak begitu. Nah, akhirnya karena terjadi obrolan, nanya lah nih si yang orang alim ini, bahwa itu kalungnya itu bagus, itu terbuat dari apa? Ini kisahnya panjang. Diceritain dah tuh sama dia dari awal sampai akhir. Jadi trilogi sampai 3 episode. Oke. Begitu. Bapak tahu nggak apa sesungguhnya ibadah yang Bapak lakukan selama ini sejak Bapak memakai kalung tersebut nggak sah. Kenapa? Karena Bapak sholat dalam keadaan hamilun najasa, sholat sambil membawa najis. Najisnya mana? Nah, ini tulang ini bersumber dari bangkai, sedangkan bangkai adalah najis. Sedangkan dalam sholat syarat sahnya sholat apa? Taharatul badan, taharatul makan, taharatul libas. Pakaiannya harus suci, badannya harus suci dari hadas, pakaiannya suci dari najis, tempatnya juga suci dari najis. Dan dalam hal ini para ahli fikih bilang bahwa sholatnya orang yang membawa najis nggak sah. Begitu. Baru kemarin kemana aja? Nah, ini karena ibadahnya pakai feeling. Nah, kembali kepada hadits yang tadi, kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Kalau kalian lewat taman-taman surga, maka silakan mampir.
Apa itu taman surga? Halaqah dzikir, perkumpulan dzikir. Nah, kita ini dengan tadi membaca beberapa ayat Quran, kita membaca hadis, sudah termasuk dzikir. Karena setiap kali kita membaca hadis, membaca nama Rasulullah SAW, kita juga sampaikan salawat dan salam kepada beliau. Nah, ini setidaknya 3 fadilah yang bisa kita dapatkan. Yang selanjutnya bahwa apa yang disampaikan oleh para ulama, tentunya kalau memang ulama tersebut memiliki ketersambungan sanad mata rantai keilmuan, maka dia tidak akan macam-macam dalam penyampaiannya. Pasti apa yang mereka sampaikan memiliki referensi dari Al-Quran dan juga hadis, baik secara tersurat ataupun secara tersirat. Ya, kenapa demikian? Karena memang Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita itu menjadi pedoman bagi umat manusia yang relevansinya, salahiyahnya, keabsahannya, dan juga kemanfaatannya selalu relevan dengan perkembangan zaman di setiap waktu dan di setiap tempat. Sedangkan jumlah Al-Quran terbatas, ya kan? Surahnya ada 114 surat, juznya ada 30, ayatnya ada khilaf untuk jumlah jumlah angkanya ada khilaf, ya. Karena contohnya dalam Fatihah aja. Dalam Fatihah ada yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, ya. Dan ini riwayat yang mutawatirah. Kemudian riwayat yang lain mengatakan bahwa basmalah bagian dari Fatihah. Jadi kan karena kita akhirnya punya referensi, punya pengetahuan, oh gitu. Jadi kalau saya sholat di belakang orang yang gak baca basmalah, saya gak usah ribut, ya. Ya, kenapa? Karena yang riwayat mutawatirah juga mengatakan bahwa di antara riwayat yang mutawatirah mengatakan bahwa basmalah bukan bagian dari Fatihah. Cuman karena kita di Indonesia lebih sering atau kebanyakan kita ini mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa basmalah bagian dari Fatihah, maka basmalah juga rukun sholat. Dan ini nanti mungkin dewan guru yang lain yang akan menjelaskan di lain kesempatan. Nah, kembali kepada permasalahan kita tadi, ya. Tadi tadi bicara apa tadi? Kita lari ke Fatihah. Ya. Ada baik? Taman Firdaus, ya. Halaqah dzikir, ya, kita baca Al-Quran. Nah, di sini kita juga baca Al-Quran. Itu merupakan halaqah dzikir. Nah, ini kita sedang mengatakan bahwa semua bersumber dari Al-Quran, oke? Semua bersumber dari Al-Quran. Hanya saja Al-Quran ini kan jumlahnya, maksudnya jumlah surahnya terbatas, ya, cuma 114 surahnya. Tapi relevansinya itu, Pak, itu bisa maslahat untuk setiap umat, setiap waktu. Karena makna dalam Al-Quran bukan hanya yang tersurat, tapi ada makna yang tersirat. Makna Al-Quran itu luas. Cuman kan selama ini kita hanya sering, ya mohon maaf, tapi itu juga udah alhamdulillah, ya, dibanding yang cuma baca doang. Tapi kita udah alhamdulillah karena mau baca terjemahannya. Tapi jangan berpatokan kepada terjemahan saja. Kenapa? Karena ilmu Allah yang bersumber dari Al-Quran lebih luas dari hanya sekedar terjemahan. Sayyidina Ali pernah bilang begini, ya, lau takallamtu ala suratil Fatihah la awqartu thamanina ba'ira. Kalau saya pengen berbicara tentang makna surah Al-Fatihah, maka saya butuh 70 ekor unta. Loh, buat ngapain Imam Ali? Dulu orang kalau bawa kitab itu nggak dipanggul, nggak bawa mobil box, tapi dibawanya di onta, ya kan? Seperti misalkan kalau dulu kita, kalau sekarang ada motor kan ada beronjongnya tuh, beronjong kanan, beronjong kiri. Cuman kalau sekarang mah tunggangannya motor, kalau dulu tunggangannya onta. Nah, orang dulu kalau kemana-mana, ke pasar apa segala macam bawa perabotan, itu kan bawanya pakai onta. Bawanya pakai onta. Nah, artinya apa? Saking banyaknya makna surah Al-Fatihah saja, sampai-sampai kalau ditulis
di dalam lembaran-lembaran kertas, maka membutuhkan sampai 80 ekor unta untuk membawa hasil tulisan dari makna surah Al-Fatihah. Mau bukti? Kita buktikan. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi punya kitab tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Beliau bilang gini, ya, saya kalau pengen nulis muqaddimah surah Fatihah, rasanya butuh banyak halaman untuk bisa menuntaskan muqaddimah saya. Ulama selettingannya ngeremehin. Al-Fatihah 7 ayat, masa iya bisa sampai butuh puluhan halaman? Akhirnya gak dijawab dengan kata-kata oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, dijawab dengan karya. Sampai akhirnya sekarang cetakan kitab tafsir Fakhrul Razi yang Darul Kutub Al-Ilmiyah itu terkenal cetakan agak pelit sama kertas karena tulisannya kecil-kecil, tulisannya kecil-kecil dan jarang sekali dibumbuhi tanda baca, sehingga dia nggak jarang kita temuin titik koma terkadang ada tapi juga seringnya enggak. Artinya tulisannya kecil-kecil, padat-padat. Itu aja Pak, ya, sampai memakan kurang lebih 230 halaman ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan surah Al-Fatihah. Surah Fatihahnya 230 halaman. Al-Imam Al-Alusi juga ngarang kitab tafsir Ruhul Bayan. Dalam tafsir surah Al-Fatihah beliau menghabiskan cetakan atau lembaran kurang lebih 83 halaman. Yang nggak bisa kita bandingkan dengan hanya terjemahan. Artinya apa? Poin yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa Al-Quran itu memiliki makna yang sangat luas. Ya, kata Sayyidina Imam Haddad dalam salah satu qasidahnya ketika mensifati Al-Quran, kata beliau begini: ala innahul bahrul muhimu wa ghairuhu anharun tumaddu minal bahri. Ketahuilah bahwasanya Al-Quran itu laksana samudra yang luas. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu fikih, ilmu balaghah, ilmu nahwu, kemudian ilmu usuluddin ataupun usul fikih, mantik dan lain-lain, itu semua seperti sungai yang mana aliran airnya bersumber dari samudra tersebut. Loh, Imam Haddad, antum bilang begini ngarang dari otak sendiri atau ada dasarnya dalam Al-Quran? Dijawab sama Imam Haddad, ada dasarnya dalam Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu maknanya luas dan gak akan habis sampai hari kiamat. Mana firman Allah? Silakan buka surah Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimatillahi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai Rasulku, kalau seandainya lautan dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku, kalimat-kalimat Allah yang tentunya adalah Al-Quran, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Itu air laut udah habis duluan sebelum ilmu Allah habis. Qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Walaupun terus kita tambahin lagi, anggap misalkan kita pakai Teluk Jakarta buat nulis ilmu Allah, ya, tintanya sebanyak Teluk Jakarta. Teluk Jakarta udah kering, ilmu Allah masih ada. Bawa lagi yang sama lagi ke Teluk Jakarta, tinta segitu lagi masih ada, masih ada. Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman Al-Qattas atau yang lainnya, ya, mengatakan gini: setiap kali saya baca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah berikan saya futuh, pemahaman terhadap satu ayat tertentu. Dan ketika Ramadan berikutnya saya baca ayat yang sama, Allah berikan saya pemahaman yang baru selain dari pemahaman yang sebelumnya pada ayat yang sama. Jadi kalau kita lihat
ilmu-ilmu para ulama, kemudian kita mengkerdilkan atau mengatakan, karena gini, banyak ulama-ulama yang ketika mereka menyampaikan jarang bawa qala Allah, jarang bawa qala Rasulullah. Itu jangan kemudian kita anggap mereka ini nggak punya referensi dari Al-Quran dan Hadis. Ya. Semua ada dalilnya, semua ada sumbernya. Cuma kalau dirunut akan terlalu panjang. Gitu. Makanya kita bawakan sesuai dengan keperluannya. Jadi oke. Jadi ini satu hal yang harus kita pahami, bahwasanya apa yang telah dituliskan oleh para ulama, yang telah diukirkan oleh tinta emas mereka, pada hakikatnya sumbernya adalah dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang langsung lewat Al-Qur'an ataupun melalui perantara lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah terangkan bahwasanya hadis juga bagian dari wahyu, karena kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah enggak pernah berbicara, bicaranya berangkat dari hawa nafsu, enggak pernah. Setiap ucapan Rasulullah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, mungkin untuk pertemuan kita perdana pada malam hari ini, saya kira cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, atau mungkin ada sesi tanya jawab. Oke, cukup dulu. Lebihnya saya mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.